Kalau pilih-pilih teman sih sejujurnya ya, saya nggak pernah, tapi saya pernah jadi korban yang dipilih-pilih itu. Halo Vin. Halo Zor. Oh ya, halo juga Logic Squad. Halo Logic Squad, selamat datang di episode 2 Suara Logic. Suara Logic aja didengar, apalagi suara hati kamu. Ya, hari ini itu adalah awal podcast kita setelah diresmikan ya Zor. Bener banget tuh Vin. Dan kita hari ini kedatangan tamu yang super spesial. Super spesial kayak martabak telur ya Fit ya. Iya. Siapa tuh Fit? Dan di sini kita kedatangan seorang guru muda. Dia ini guru geografi, gurunya asik banget dan juga pastinya gol abis deh. Pastinya kalau guru geografi itu cuma satu kan ya Fit ya? Iya, cuma Berarti satu. Mr. Lo kan Fit? Iya, Mr. Lo. Kalau gitu mari kita sambut Mr. Lo. Halo Mr. Lo. Halo Fitri, halo Zoe, halo Logic Squad. Halo. Hai. Apa kabar, Mister? Baik. Dan di sini sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena Mister telah menyempatkan datang untuk menjadi narasumber podcast kedua kami ya. Setelah diresmikan ya Zor ya. Bener banget tuh Fit. Nah, Logic Squad tema kali ini tuh relate banget nih sama kehidupan remaja. Makanya kita mengundang Mr. Lo yang memiliki banyak relasi dan mengikuti perkembangan zaman banget atau up to date deh pokoknya. Nah, tema kita kali ini adalah pilih-pilih teman tuh boleh atau tidak ya? Nah sebelum kita mulai acaranya lebih lanjut, kira-kira Mister udah siap belum nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita? Siap dong, yang susah ya, jangan yang mudah. Oke, Waduh, siap. Fit, siap banget deh Fit. Langsung Zor, kasih Zor. Nah, untuk pertanyaan pembuka nih, Sir. Kita kan sebagai generasi muda tuh punya relasi yang bisa dibilang banyak ya, Sir. Misalnya kayak pertemanan di circle ini, pasti kan banyak, Sir. Nah, di sini saya mau tanya, Sir, menurut Mister pilih-pilih teman itu sebenarnya boleh atau tidak sih, Sir? Seperti dengan tema kita ini, Sir. Nah, setelah bisa menjawab, mungkin Mister juga boleh dikasih alasan kenapa Mister bilang itu boleh, atau kenapa Mister tuh bilang nggak boleh gitu, Sir. Oke Zoe, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Suara Logic ya, untuk invite saya di acara yang sangat spesial ini. Saya merasa terhormat. Saya ya semoga bisa didengarkan juga ya, kayak gitu ya. Kalau berdasarkan teman ya, kalau teman itu kan beragam sekali ya bentukannya gitu. Mungkin diantaranya ada teman deket, ada teman biasa, ada teman hidup. Waduh, kan? teman hidup Jadi nih. saya perlu tahu dulu nih sebenarnya teman yang mana dulu yang dimaksud oleh Zoe. Kalau menurut Mister dari semua pertemanan itu kan kita tadi sudah menyebutkan banyak-banyak jenis pertemanan ya, Sir. Nah, menurut Mister mana yang boleh untuk dipilih dan mana yang untuk tidak boleh dipilih gitu, Sir? Oke, kalau menurut saya dalam tahapannya gitu ya, untuk teman ya itu nggak perlu pilih-pilih sih. Semakin kita banyak relasi itu semakin bagus gitu. Di salah satu buku yang saya baca juga 87,5% kesuksesan kita ditentukan dari relasi kita juga. Jadi sebenarnya itu sangat tidak diperlukan ya, karena semakin bisa kita berbicara dengan orang yang di kelas bawah, nggak di kelas yang sama dengan kita atau yang di atas, itu semakin baik. Tapi yang perlu diperhatikan sih kadang buat teman-teman teman dekat ya khususnya ya, karena masih sering banget nih kita melihat orang itu berdasarkan waktu pertemanannya gitu kan. Kita lupa ternyata ada teman yang genuine, yang asli dalam artian asli, ada yang KW juga. Jadi bukan part mobil doang yang genuine ya, tapi ada yang KW juga gitu. Lagi bukan barang KW juga ya, Sir. Iya. Nah, Logic Squad ternyata tuh yang KW itu bukan hanya barang, tapi pertemanan juga bisa KW loh Logic Squad. Iya. Oke, menurut saya coba nanya ya, sekarang saya jadi Waduh, kita nyobain Fit, kita Iya. siap nggak nih Fit? Siap dong. Fitri, teman KW itu gimana menurut Fitri? Teman KW, biasanya sih teman-teman yang KW itu datang waktu butuh doang, waktu minta sesuatu. Terus kalau misalkan lagi bahagia, hilang. Terus Betul pas nggak, Sir? sedih-sedih, susah-susah ke kita ya nggak sih Fit? Iya. Itu teman KW saja, temannya tuh palsu. Misalnya kayak saya juga punya temen nih sama Fitri, terus saya juga ngomongin Fitri di belakang, tapi Fitri juga ngomongin saya di belakang, tapi sama-sama kayak nggak mengaku kalau kita tuh temenan gitu, Sir. Oh, Itu KW banget tuh, Sir, palsu. Sakit Kita, ya, Sir? Sakit banget, Sir. sakit ya. Oke, ya itu salah satu contoh dari teman KW. Mungkin kalian juga udah paham, pernah ngerasain juga. Saya juga pasti pernah ngerasain juga, karena kita kan naruh ekspektasi tuh, apalagi misalkan kalian nih bisa aja suatu saat tuh jadi nggak berteman lagi.
saya menghasut. Ya, Jangan sampai nggak sih, Fit? Iya, jangan sampai. jangan sampai ya. Nah, itu salah satu contoh teman KW. Jadi ketika kita senang, dia datang. Ketika kita susah, dia nggak ada. Ya, itu salah satu contoh teman KW. Nah, apakah kita perlu menjauhi orang seperti itu? Nggak juga ya. Kita tetap aja sih harus berelasi sama orang tersebut. Kalau menurut saya sih seperti itu gitu ya. Itu sih mungkin untuk yang teman KW. Jadi gini deh. Kalau kita mencari teman yang genuine, yang asli tadi ya untuk menjadi teman atau sahabat, itu bukan kita dengan sendirinya sih. Maksudnya dengan usaha kita, effort gitu. Aku temenan, misalkan kalian ya teman Zoe, teman Fitri, aku pengen Fitri ini jadi sahabat aku. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya. Biasa. Yang harus itu kan dari dirinya sendiri gitu. Apakah kita tadi ngomongin orang apa enggak? Ya karena itu akan terfilter dengan sendirinya sih menurut saya. Oke, keren banget ya Sur, jawaban dari Mister ini lengkap. Terharu juga loh saya. Iya, jadi kalau untuk pertemanan ya lebih baik memperbanyak relasi, tidak pilih-pilih Iya, teman. Namun untuk yang relasi lebih dekat itu Sampai ke harus teman hidup. dipilih-pilih ya. Dan di sini saya punya pertanyaan lagi, Sir. Kan ada tuh ya temenan tapi karena nggak enakan, rasanya nggak enakan. Gimana sih menurut Mister itu boleh atau tidak? Oke, temenan karena nggak enakan. Iya. Itu sih masuk dalam artian kamu salah satu teman yang KW juga. Karena seorang teman yang baik ya, kita bisa aja jadi teman baik oleh orang lain juga kan. Menurut saya teman baik itu adalah ketika kita udah nggak mengharapkan apa-apa lagi dari teman kita gitu. Maksudnya dalam artian orang itu baik sama kita, ya kita memberi bisa lebih baik lagi dari itu gitu. Tapi ketika kamu merasa nggak enakan, berarti ada yang salah mungkin sama diri kita. Bukan orangnya ya. Oke. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau saling balas budi gitu gimana nih? Misalnya kayak, berteman awalnya kan dikasih satu, terus nanti kita harus ngasih balik. Jadi kayak pertemanan itu hanya ibarat kayak saling balas budi gitu. Sama Twitter itu gimana sih? Apakah salah satu di antara kita tuh KW atau bagaimana sih? Kalau menurut saya kayak gitu justru murni dalam artian tidak hitung-hitungan ya. Iya. Maksudnya misalkan kalau di circle kalian kan bestie-bestian gitu. Ntar gue yang traktir ya misalkan gitu. Ntar lu yang traktir ke depannya kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin. Oke, jadi logika bener banget ya apa yang dikatakan Mr. Lo tadi tuh. Jadi kita tuh harus jangan gak enakan kalau berteman karena kita akan menjadi sosok yang KW, yang palsu, yang fake kalau zaman sekarang bilang ya. Iya, betul. Dan kalau untuk balas budi kita jangan perhitungan. Kalau itu murni hanya kita ingin berbuat baik, itu ya lakukan. Jangan seolah kita kayak perhitungan kayak ini kan udah traktir, masa nggak mau ditraktir balik sih gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Sir. Kalau misalnya orang tuh masih punya stigma atau pemikiran gini Sir, kayak ngapain sih pilih-pilih temen? Kan gak guna. Ngapain sih harus kayak A, B, C, D? Kan berteman tuh sama siapa aja. Nah menurut Mister dengan orang yang memiliki stigma seperti itu bagaimana Sir? Kalau dari sudut pandang saya sih melihat orang seperti itu, karena ada juga di sekitar saya, mungkin nggak ada di sekolah ini tapi di luar gitu ya. Kalau saya menanggapi hal tersebut sih, saya melihat ada yang salah dari pribadinya gitu. Dalam artian dia masih mencoba berteman sama orang untuk sesuatu reason. Contohnya misalkan ada orang yang pengen karir lebih bagus, jadinya ya dia pokoknya berteman sama yang oke-oke aja nih yang punya banyak duit. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ketika dia men-treat pelayan, waiters, ya kan ada perkataan gitu ya. Seseorang itu dilihat dari bagaimana orang itu men-treat waiters. Apakah dia mengucapkan terima kasih ketika mengantarkan makanan, kayak gitu sih. Jadi kalau buat orang-orang yang pilih-pilih itu menurut saya sih orang yang memang dia masih egonya tinggi gitu, yang ngerasa aku nggak level deh kalau berteman sama orang ini, kayak gitu sih. Mungkin ada yang salah sama orangnya gitu. Tapi ya apakah saya menjauh? Enggak juga, tetap harus berteman juga sih sama orang itu. Oke, terima kasih Sir atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih, mungkin Logic Squad masih bingung kira-kira yang dipilih itu teman-temannya atau pergaulannya nih Sir. Kadang kan pergaulan kamu salah karena teman-teman kamu nggak baik. Mungkin stigma mereka masih seperti itu. Menurut Mister bagaimana? Oke, circle ya? Iya. Circle ya, oke. Gini, kalau berdasarkan circle, saya mau nanya lagi ya, saya tanya balik lagi. Agak deg-degan gak sih Fit ditanya kali ini Fit? Bukan pertanyaan fisika atau matematika kok ya, tenang aja. Pertanyaan saya gini, menurut
kalian ya, kalian kan di usia yang muda nih ya, masih fresh gitu ya. Teman-temannya juga udah banyak lah gitu. Kalau dari sudut pandang perempuan deh, media pertemanan kalian tuh apa? Apa yang biasanya kalau teman-teman cewek ngumpul terus ngomongin apa? Biasanya ya. Biasanya Gibah. ngomongin gibah. Gibah, oke. Nih, hati-hati ya berdua ini ya. Dan gue ya, hati-hati ya. Oke, gibah. Skincare, Makanan. makanan. Sama Udah hubungan. ngomongin skincare ya? Iya, Udah udah. 16 tahun, Biar 17 tahun. glowing, Sir, biar Luar glowing. biasa. Sama paling relationship, Sir. Relationship, oke, pasangan Gebetan, ya. ya. Iya, ayang deh kalau bahasa Iya, sekarang, ayang. ayang. Sekarang gara-gara udah banyak postingan pamer ayang mungkin. Iya, Sir. Jadi kepengen juga gitu ya. Waduh. Apalagi makanan tadi ya. Iya, makanan. Terus di tempat-tempat estetik yang buat Iya. foto-foto gitu, Sir. Nah, iya oke. Wisata ya, Iya, tempat buat healing. Buat healing. Oke. Nah, itu kan salah satu media pertemanan perempuan. Kalau misalkan cowok, mungkin di situ ada game ya. Kita mungkin kalian kalau perhatiin ya teman-teman cowok tuh suka main game. Terus apa lagi ya? Film ya, kayak gitu-gitu deh. Mobil biasanya. Mobil juga ya, otomotif biasanya, Iya. motor juga kan kalau cowok tuh kayak gitu. Nah, itu kembali lagi pada interest kita gitu. Jadi kita nggak boleh menjauhi secara individu. Dalam artinya misalkan ada orang yang nggak kita di dalam satu circle itu nih. Misalkan saya kan ngomongin skincare nih, kayak mereka berdua gitu kan. Tapi apakah saya menjauhi salah satu orang dari mereka? Enggak gitu. Tapi kan saya akan menjauhi circle-nya pasti kan. Iya. Gitu kan. Secara automatically karena saya nggak nyambung kalau ngomongin skincare, ngomongin apa nggak ngerti. Saya nggak pakai skincare gitu kan. Tapi kalau misalkan secara individu ya saya tetap berteman sama Fitri, sama Zoe gitu. Nah, kalau saya nanti akan datang ke circle yang suka otomotif, motor, misalkan saya suka motor, kayak gitu sih. Wah, keren banget jawaban Mister ya. Intinya itu dari semua pertanyaan itu lebih ke jangan menjauhi juga ya nggak sih, Fit? Tapi nggak habis nih Sir pertanyaan nih, Sir. Masih Oke. ada. Mungkin Mister punya nggak sih kayak pengalaman pilih-pilih teman itu, misalnya entah Mister dibilang kayak ngapain harus pilih-pilih teman sih, atau misalnya mungkin Mister yang memilih juga untuk circle yang mungkin tidak sefrekuensi atau bagaimana, bisa dong Mister ceritain ke kami, ke Logic Squad juga, biar kita bisa saling sharing nih, Sir. Oke, kalau pilih-pilih teman sih sejujurnya ya saya nggak pernah, tapi saya pernah jadi korban yang dipilih-pilih itu. Jadi kalau boleh cerita, saya waktu semasa SMP itu suka dibully, SD SMP. Ya mungkin nggak ada ya di Citra Berkat ini kan pendidikannya bagus ya. Tapi waktu itu saya pernah juga kayak dibully, dipalakin. Pernah nggak sih? Kalian ngeliat temen kalian nggak ya? Nggak ada ya? Aman ya? Aman. Di sini aman. Ya, saya pernah ngalamin hal itu gitu. Terus ya pemukulan segala macam dan akhirnya nggak ditemenin karena mereka takut nih, orang-orang yang netral itu takut kalau misalkan teman saya jadi kastanya kelas budak gitu loh. Di pelajaran sejarah kan ada tuh ya. Stratifikasi Iya, sosial. stratifikasi sosial saya tuh paling bawah kayaknya waktu SMP. Jadi saya karena pernah merasakan hal itu, jadi saya merasa nggak perlu deh pilih-pilih temen. Saya sih nggak pernah ngalamin itu, Zoe. Jadi dari pengalaman itu Mister kayak sadar kayak yaudah jangan pilih-pilih teman, itu berteman siapa aja. Iya. Karena saya tahu rasanya nggak ditemenin gimana, dijauhin gimana. Sakit ya, Sir? Iya. Sakit banget. Ya, kita yang denger aja pasti sakitnya, dia ngerasain apa mendengarkannya gitu loh. Oke, terima kasih Mister atas pengalamannya dan semoga ini bisa menjadi pelajaran ya buat kita semua biar kita bisa berteman dengan siapa aja dan tidak memilih-milih teman, walaupun terkadang kalau misalkan agak kurang nyambung ya kita tidak menjauhi, Setidaknya menghargai. Iya, dan kita tetap berteman seperti biasa. Dan gak ada bully-bully lagi deh pastinya ya. Iya. Cukup yang lalu-lalu aja ya Sir. Iya. Yang Udah sekarang nggak zaman. Sekarang udah nggak zamannya zaman. kerjasama. Udah kerjasama gitu. Oke. Udah habis nih Sur pertanyaannya. Oh iya betul. Dan kita Ada juga yang susah ya. Saya kesini tuh pengen nyari yang pertanyaan yang susah padahal. Nanti mungkin Logic Squad bisa request nih ke request. kita. Kira-kira pertanyaan yang susah tuh gimana sih gitu. Dan di sini saya mewakili Fitri juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mr. Lo Sama-sama, atas terima sharingnya, atas tanggapannya, atas jawaban-jawaban dari pertanyaan kami. Tadi seperti saya bilang kayak pokoknya mau circle atau lingkungan pertemanan kita mau bagaimanapun, tapi jangan menjauhinya. Paling tidak kita harus menghargai gitu. Betul. Ingat ya Logic Squad ya, harus ingat.
jangan kapok ya Sir untuk datang. Nanti siapa tahu kita ngundang lagi. Iya, Oke. Sir. Dengan topik yang lebih bervariasi dan katanya pertanyaan yang lebih susah Logic Squad. Mungkin kita Challenge buat bisa kita. request kali ya pertanyaan Oh, dari boleh. para pendengar ya. Iya, Boleh, banget. boleh Logic banget. Squad kalau bisa mau ada request bisa request ya Ya, di IG-nya SCBZin Gimana? underscore harus dicek. Logic. Kenapa kita lupa? Oke. Terima kasih ya Sir. Dan sekarang kan tadi udah berterima kasih kepada Mr. Loni. Dan sekarang saya akan berterima kasih kepada Logic Squad yang masih setia sampai detik ini untuk mendengarkan podcast kita. Bener banget. Nah, di podcast yang akan datang pastinya topiknya lebih menarik dan lebih bervariasi dan pastinya relate banget sama kehidupan remaja. Ya, dan sebelum kita mengakhiri podcast kita nih, kita lupa tahu tagline kita. Kita belum sebut nih dari tadi. Ya bareng Mr. Lo juga gak sih, Fit? Oke, Gimana jadi tuh? ajarin Zor, ajarin. Kalau misalnya saya bilang suara Logic, Mr. Fitri dan saya jawab Suara Logic aja didengar, apalagi suara hati kamu. Sambil nunjuk ke arah Logic Squad ya, Sir. Yang mana nih kameranya? Mister boleh ke kamera yang sebelah sana, saya sebelah sana, Fitri sebelah sini. Oke. Oke, lanjut Zor. Suara Logic, Suara Logic aja didengar, apalagi suara hati kamu. Dan saya Fitriani Vitasari pamit untuk undur diri. dan saya juga Uzurazi Vena pamit undur diri dan terima kasih, jangan lupa untuk nonton podcast episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih, Fitriani.